Em, Jadi pertanyaan yang ini ya, Mas. Ya, kalau BOP, ini muncul lagi nih, pembahasan masih ditangguhkan, masih on hold, karena dan berarti pembahasan terkait BOP untuk sementara belum dilanjutkan karena prioritas kita saat ini, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu juga, kita memastikan keselamatan WNI kita yang berada di kawasan Timur Tengah. Tuna di Indonesia itu merupakan dirty money gitu ya dan menuduhkan IUU. Jadi respon dari pemerintah Indonesia seperti apa? Lalu kedua, apakah bisa dikonfirmasi mengenai jadwal kunjungan luar negeri Pak Presiden? Apakah bisa dikonfirmasi bahwa di awal bulan April itu akan ada rencana untuk pergi ke Filipina, Jepang, dan Korea Selatan? Lalu apakah status pembicaraan soal Board of Peace itu masih ditangguhkan? Apalagi dengan status bahwa kita sekarang wakil panglima dari ISF, jadi apakah all conversations mengenai BOP ini tetap masih ditangguhkan? Terima kasih. Tengah sini, tengah. Ya, selamat sore. Yang saya hormati, saya dari cnnindonesia.com. Di sini saya izin bertanya terkait terpilih. Oh ya, nama saya Rahajeng Novi dari cnnindonesia.com. Izin bertanya terkait pemilihan pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei. Itu bagaimana respon pemerintah Indonesia dengan terpilihnya Mojtaba Khamenei? Thank you. Siapa sih? Selamat sore, Pak Akbar Asai Shimbun. Pertanyaan sama sih Pak, kayak Yifet tadi. Kementerian Luar Negeri Jepang sudah mengumumkan bahwa Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan ke Tokyo 29, 30, 31 Maret. Kemudian Istana Kepresidenan Korea Selatan juga sudah mengumumkan 31, 1, dan 2 April. Berhubung sudah ada tanggap apa dari announcement resmi, mungkin dari Kemlu ada padanan statement untuk dari kedua pemerintahan masing-masing, dan apakah ada rencana perjalanan lain selain itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama ya, terkait dengan Greenpeace. Silakan Pak Jubir. Terima kasih Pak Hadir. Mbak Yvette, terima kasih banyak. Itu pertanyaannya penting sekali ya. Ada dua hal setidaknya yang kami ingin sampaikan. Pertama adalah bahwa untuk isu-isu terkait dengan IUU fishing maupun kerja paksa, pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap isu-isu ini. Kita ingin memastikan bahwa hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan nelayan, tata kelola laut yang berkelanjutan sesuai dengan hukum internasional itu mendapatkan prioritas yang tinggi dari Indonesia. Nah, terkait dengan report dari Greenpeace tersebut, kita melihat adanya perlu untuk mengkonfirmasi, mencek metode yang dilakukan terhadap nelayan-nelayan yang dilakukan dalam wawancara ini, karena kita lihat bahwa proporsional dari jumlah yang diwawancara dan jumlah nelayan yang ada di Indonesia tidak dapat digeneralisir, dan kita berupaya untuk melakukan konfirmasi dan melakukan internal juga untuk memverifikasi hal-hal yang dilaporkan dalam laporan tersebut. Terima kasih. Yang lain ada mau ditambahin? Bu? Enggak. Untuk yang Greenpeace itu aja. Oke. Pertanyaan lain terkait dengan kunjungan dan BOP sama pemilihan pimpinan baru Iran ya. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman terkait yang kunjungan Presiden saat ini informasi yang dapat kami sampaikan bahwa persiapan sedang ongoing. Belum ada details juga yang bisa kami sampaikan terkait apa-apa saja yang akan dibahas. Intinya persiapan ke kedua negara tersebut yang disampaikan tadi oleh Mas tadi bahwa ini semuanya sedang dalam tahap-tahap persiapan. Ya. Jadi pertanyaan yang ini ya Mas. Ya, kalau BOP, ini muncul lagi nih, pembahasan masih ditangguhkan,
masih on hold karena dan berarti pembahasan terkait BOP untuk sementara belum dilanjutkan karena prioritas kita saat ini, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu juga, kita memastikan keselamatan WNI kita yang berada di kawasan Timur Tengah dan kita masih terus-menerus melakukan penilaian yang menyeluruh, yang komprehensif terhadap perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah yang semuanya ketahui sangat dinamis. Jadi setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia di mekanisme ini tentunya akan melewati berbagai pertimbangan yang sangat detail yang berdasarkan kepentingan nasional kita dan prinsip polugri kita. Terima kasih. Saya akan menambahkan tadi pertanyaan mengenai terpilihnya Supreme Leader di Iran. Tentu bagi Indonesia, kita melihat yang penting adalah bahwa harapan kita adalah ini dapat menciptakan semakin cepat terjadinya perdamaian. Dan dari segi hubungan bilateral sendiri, Indonesia dengan Iran memiliki hubungan kerjasama yang cukup panjang, lebih dari 75 tahun. Tapi dalam konteks saat ini, tentu harapan kita adalah agar fokusnya kita bisa mengupayakan segera terciptanya perdamaian, deeskalasi. Baik, terima kasih. Apakah saya masih melihat kayaknya, oh ya, 1, 2, 3, 3. Ini sesi terakhir ya. 1, 2, 3. 1 sini. Kemudian 2 di belakang, disiapin mic-nya ya. Sama, enggak? Beda kan? 2. Sama. Oh ya. Oke. Mbak Ivon mau nanya, Stanley dari Reuters. Jadi mau menegaskan aja deh, jadi tanggal dan negara upcoming visitnya itu udah benar berarti yang tadi dibilang sama Akbar tanggal 28, 29, 30 ke Jepang, Korea nggak tahu, 3. Sorry, 31 Korea. Ya boleh ditegaskan aja nggak itu jadi fix atau enggak, Pak Prabowo bakal jalan. Oke, sudah. Belakang, silakan. Selamat sore Bapak Ibu, ini pertanyaan untuk Bu Heni. Saya Marcio dari kantor berita AFP di Jakarta. Beberapa waktu lalu kan Kemlu membuat statement mengenai 3 WNI kru kapal yang hilang di Selat Hormuz. Ingin tanya sampai saat ini apakah statusnya masih hilang atau sudah ditemukan atau seperti apa? Apakah ada progres investigasi dari otoritas tempat yang bisa di-share, misalnya apakah sudah ketemu penyebab terjadinya kecelakaan seperti apa? Kemudian yang terakhir, apakah ada informasi lain mengenai kru kapal warga negara Indonesia yang mungkin sampai saat ini masih terjebak di Selat Hormuz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami mulai dulu dari Bu Heni, silakan. Baik, untuk 3 orang WNI kita yang hilang di Selat Hormuz sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan otoritas setempat juga masih terus melakukan pencarian selama 24 jam. Mereka tidak akan berhenti sampai pihak pemerintah setempat menyatakan dihentikan pencarian. Jadi sampai saat ini masih dilakukan pencarian dan kita belum mendapat statement resmi dari pemerintah setempat apa yang menyebabkan ledakan tersebut. Jadi kita masih menunggu, belum ada update terkait hilangnya 3 WNI kita di Selat Hormuz. So far masih belum ada lagi laporan apakah ada WNI kita yang terjebak di Selat Hormuz. Demikian. Terima kasih Bu Heni. Bu Ivon, silakan. Mas Stanley Reuters, yang dapat saya sampaikan, dapat saya tegaskan, semua persiapan yang kita lakukan berdasarkan tanggal-tanggal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Satu terakhir ya. Oke, silakan. Mikrofonnya, please. Tambahan Pak. Bonus Lebaran. Oke deh. Satu sesi lagi deh. Iya, selamat sore. Satu berapa tadi? Satu aja. 2, 3. Yang tadi udah Masnya ya. Ya. Ya, selamat sore. Saya Ismi dari Nikkei Asia.
Mau tanggapan aja mengenai pengumuman dari USTR yang meluncurkan investigasi Section 301-nya terhadap Indonesia untuk perkara dugaan forced labor. Apakah dari pemerintah Indonesia, sikap apa yang dari pemerintah Indonesia akan sampaikan dalam hal ini? Terima kasih. Silakan, Mbak. Ya, makasih Pak Dir. Lia dari Tokyo Shimbun. Pertanyaan saya, kan kita meminta Iran untuk menahan diri atau kemudian menghentikan serangan, tapi kita juga mengetahui faktanya bahwa serangan dimulai oleh Israel dan Amerika. Itu yang kemudian membuat counter attack Iran. Apa yang kita lakukan untuk, sebagai kita kan ingin netral sebagai negara Indonesia, apakah kita melakukan seruan khusus juga kepada kedua negara tersebut? Memang Israel tidak punya hubungan bilateral dengan kita, tapi setidaknya apa langkah yang dilakukan untuk dua negara lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait Selat Hormuz, ada pernyataan terbaru dari Supreme Leader Iran bahwa izin diberikan pada kapal-kapal dengan bendera negara yang mau mengekspel representatif Amerika dan Israel dari negaranya. Apakah Indonesia juga dalam lobby ini akan mempertimbangkan hal tersebut atau juga akan melakukan expel duta besar